Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari konsep dasar redoks ya, Nak ya, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Saya akan mengawali pembelajaran kali ini dengan share screen. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian dapat menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron dalam suasana asam. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana basa. Nah, jadi sebenarnya penyetaraan reaksi itu mudah dilakukan, namun terkadang bisa sulit karena reaksi yang ditampilkan itu mengandung ion-ion polyatomik seperti ion Cr2O72 negatif. Nah, itu kan ion-ion polyatomik yang susah untuk kita setarakan. Sehingga ada dua metode yang dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks. Yang pertama itu adalah metode ion elektron atau metode setengah reaksi, dan yang kedua ada namanya metode perubahan bilangan oksidasi atau metode PBO. Namun fokus kita kali ini itu membahas tentang penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode ion elektron. Nah, ada beberapa tahapan yang kita lakukan dalam penyetaraan reaksi menggunakan metode ini. Nah, yang pertama, kita menuliskan persamaan reaksinya dalam bentuk ion. Nah, yang paling mudah itu kita bentuk dia dalam persamaan ion, tapi bisa juga kita pakai dengan molekul. Nah, yang kedua, yang dikatakan setengah reaksi di sini itu kita pisahkan. Nah, setelah kita tuliskan persamaan reaksi utuhnya, reaksi itu kita pisahkan menjadi dua. Yang pertama reaksi oksidasi, yang kedua reaksi reduksi. Reaksi oksidasi, seperti yang kita jelaskan pertemuan lalu, itu reaksi yang mengalami kenaikan biloks, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan biloks. Itu kita pisahkan menjadi dua. Nah, tahap ketiga, kita setarakan atom kecuali atom O dan H. Itu tahap yang berikutnya. Kita setarakan atom kecuali atom O dan H. Setelah itu, kita setarakan jumlah atom oksigen. Nah, tadi kan Miss bilang ada dua suasana. Ada suasana asam, ada suasana basa. Kalau dia dalam suasana asam, menyetarakan O-nya itu kita tambahkan H2O di tempat yang kekurangan O. Kita tambahkan H2O sejumlah O yang kurang gitu, di tempat yang kekurangan O. Sedangkan kalau dia suasana basa, kita tambahkan H2O di tempat yang berlebihan oksigennya. Itu dia jadi kebalikannya untuk penyetaraan atom O. Nanti lebih gampangnya kita langsung masuk ke contoh soal aja, Nak. Nah, setelah menyetarakan atom O, kita menyetarakan jumlah atom H atau hidrogen. Nah, untuk suasana asam, yang dikatakan asam itu identik dengan yang namanya ion H positif. Sama, di sini juga. Kalau dia suasana asam, menyetarakan atom H dengan menambahkan H positif di tempat yang kekurangan H. Jika basa, identik dengan OH-, menyetarakan atom H itu dengan menambahkan OH negatif di tempat yang kekurangan atom H. Nah, tahap yang keenam, kita menyetarakan muatan. Nah, muatan kita setarakan dengan yang namanya elektron. Nah, saya mau tanya, elektron itu muatannya apa ya, Nak ya? Elektron itu muatannya apa?
Negatif nih. Negatif, Iya, Miss. negatif. Jadi elektron itu muatannya negatif, ingat ya. Kita menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, yang terakhir, tadi kan kita pisahin nih, Nak. Kita pisahin antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya, gitu ya. Nah, di tahap terakhir, kita gabungkan kembali dianya. Kita gabungkan setengah reaksi itu menjadi satu persamaan reaksi utuh dengan catatan elektron di masing-masing reaksi harus saling meniadakan. Artinya apa? Elektronnya harus kita eliminasi di kedua ruas yang berlainan. Itu ya, itu step terakhir. Dan jangan lupa setelah kalian mengawali 7 step ini, kalian juga harus mengecek ulang apakah atom-atom dalam persamaan reaksi itu telah setara. Nah, itulah tahapan dalam penyetaraan reaksi redoks metode ion elektron. Nah, kita masuk aja langsung ke soalnya ya. Nah, ini soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Katanya kita diminta untuk menyetarakan persamaan di mana terjadi oksidasi Fe2 positif menjadi Fe3 positif oleh ion dikromat dalam medium asam. Nah, di sini yang kita highlight adalah medium asam. Karena ini adalah kuncinya ya, Nak ya, katanya dalam medium asam ya. Nah, ini dia, dalam medium asam. Sebagai hasilnya adalah ion Cr2O72 negatif reduksi menjadi ion Cr3 positif. Nah, kita tulis dia persamaan reaksinya. Bisa dilihat di sini, katanya ada Fe2 positif menghasilkan Fe3 positif. Cr2O72 negatif menjadi Cr3 positif. Nah, sebenarnya di dalam reaksi ini kita tidak perlu menentukan bilok sebenarnya, Nak. Langsung saja kita pecah reaksinya di persamaan yang mirip. Nah, kita pisahkan dia dengan yang mirip. Maka kalau Fe2 positif, pasangannya akan menjadi apa, Nak? Fe3 Kalau kita pisahkan menjadi 2. Fe3 positif, gitu ya. Kemudian Cr2O72 negatif akan menjadi Cr3 positif. Ini kan yang bisa kita pisahkan karena dia memiliki spesies yang sama. Dia tidak perlu menentukan piloksnya. Nah, kemudian tahap berikutnya kita setarakan atom yang bukan atom O dengan atom H. Kita lanjutkan. Tadi katanya ada Fe ya. Fe3 positif, Fe2 positif menjadi Fe3 positif. Kemudian Cr2O72 negatif menjadi Cr3 positif. Nah, Nak, di sini Fe-nya sudah setara belum? Sudah ya. Yang belum setara di sini adalah Cr. Cr di sini 2, di sini 1. Maka di sini kita setarakan dengan cara apa? Mengalihkan dengan koefisien. Iya, di sini kita kalikan dengan 2 ya. Oke, bisa sampai sini ya. Nah, kita lanjutkan. Katanya menyetarakan jumlah atom O dan H. Kalian lihat, Nak, di sini di persamaan reaksi pertama ada nggak O dengan H-nya? Tidak ada ya. Di reaksi yang kedua baru ada. Kemudian kita lihat Cr2O7 2 negatif menghasilkan 2 Cr3 positif. Menyetarakan atom O di dalam medium asam, kita menambahkan H2O di tempat yang kekurangan O. Nah, di kiri O-nya berapa, Nak? 7 ya. Di kanan O-nya masih 0. Maka kita tambahkan di sini 7 H2O. Sampai sini bisa ya?
Nah, kemudian kita setarakan atom H. Atom H di kiri itu 0, sedangkan di kanan ada 7 dikali 2, itu 14. Maka kita tambahkan di sini 14 H positif. Nah, sekarang O dan H-nya telah setara. Kita lanjut ke step berikutnya, kita setarakan muatan. Kita lanjutkan ke Fe2 positif menghasilkan Fe3 positif. Kemudian Cr2O72 negatif ditambah 14H positif menghasilkan 2Cr3 positif ditambah 7H2O. Nah, kita hitung muatannya. Di kiri ini muatannya itu 2 positif, sedangkan di kanan 3 positif. Maka kita tambahkan elektron di kiri atau di kanan? Di kiri atau di kanan, Nak? Kiri, Miss. Kiri? Kanan nih. Kiri atau kanan? Kanan, Nak. Kanan, 1 elektron, lihat. 2 positif, di sini 3 positif ditambah negatif 1, maka sama-sama 2 kan? Artinya kalian nambahin elektronnya itu di tempat yang lebih positif ya, karena elektron itu muatannya negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini elektronnya itu adalah berapa, Nak? Min 2 ditambah 14, positif 14, positif 12 ya. Nah, sedangkan di sini positif nah, di sini positif 6 ya, Nak ya. Nah, agar elektronnya sama atau muatannya sama, kita tambahin elektron di mana? Di kiri. Kita tambahkan 6 elektron. Sampai sini bisa ya? Kita lanjutkan. Nah, tahap terakhir kita jumlahkan katanya. Kita jumlahkan. Tadi ada Fe2 positif ditambah menghasilkan Fe3 positif ditambah elektron. Kemudian Cr2O7 2 negatif ditambah 14H positif ditambah 6 elektron menghasilkan Cr2 positif ditambah 2 Cr2 positif ya ditambah 7H2O, kemudian gitu ya. Oke. Nah, katanya kita harus jumlahkan dia, Nak, dengan syarat elektronnya itu harus saling meniadakan. Maka di sini kita eliminasi agar elektronnya habis. Maka di sini kita kali 6 agar elektronnya mati. Di sini kita kali dengan 1. Oke, kemudian kita jumlahkan. Fe-nya menjadi 6 Fe2 positif. Kita lanjut ke bawahnya. Ditambah Cr2O7 2 negatif ditambah 14H positif menghasilkan 6 Fe3 positif ditambah 2 Cr2 positif ditambah 7H2O. Dimana di sini elektronnya sama-sama mati karena dia berbeda ruas. Nah, inilah yang kita dapatkan hasil penyetaraan reaksinya. Kita cek kembali. Kita cek atom Fe-nya ada 6 ya, kiri dan kanan itu setara. Cr-nya ada 2, setara juga. Ini sama-sama ada 2. Kemudian H-nya ada 14, di sini juga 14. Kemudian O-nya ada 7, di sini juga ada 7. Sedangkan muatannya 12, kemudian kita kurang dengan 2 itu adalah 10, berarti tambah 14 24. 6 kali 3 itu 18 tambah 4. Benar ya, Nak ya? Benar ya? Nah, inilah penyetaraan reaksinya. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Kalau tadi mediumnya itu adalah asam, sekarang mediumnya adalah basa. Nah, sama yang pertama kita tuliskan persamaan tak setaranya ya.
Nah, ini persamaan reaksinya, kemudian kita pisahkan menjadi 2. Nah, gimana nak misalkannya? Kita cari yang mirip ya. MnO4 negatif menghasilkan MnO2. Nah, kemudian I negatif menghasilkan I2. Bisa nggak langsung di sini saja? Kita nggak pakai step-stepnya lagi, bisa? Halo? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Bisa. Nah, step yang berikutnya setelah kita pisahkan begini, kita setarakan atom kecuali atom O dan H. Nah, ini Mn-nya udah setara ya, Nak ya? Oke, kita biarin dulu. Kemudian yang kedua, I-nya belum setara. Maka agar setara kita apain? Kalikan. Iya, di sini kita kali dengan 2. Oke. Ini kita kali dengan 2. Nah, kemudian baru kita setarakan atom O. Karena ini dalam medium basah, maka menyetarakan atom O itu kita tambahkan H2O di tempat yang kelebihan O. Nah, untuk reaksi pertama yang berlebih O di kiri atau di kanan, Nak? Kiri ya. Di kiri itu ada 4, di kanan ada 2. Maka kan ini berlebih 2, maka kita tambahin 2 H2O. Nah, kemudian kita setarakan atom H. Nah, di sini hanya ada 4. Maka kita di sini kita tambahkan 4 OH negatif karena tadi dia dalam medium basah. Oke, sekarang kita cek muatannya ya. Nah, di sini muatannya -1, di sini -4. Maka kita tambahin elektronnya di mana? Di mana kita tambahin elektronnya? Di kiri atau di kanan? Iya, kita tambahin di kiri. 1 di sini 4, berarti kita tambah 3 elektron agar sama-sama -4. Nah, kemudian di sini tinggal kita tambahin elektron di kanan. Ditambahin 2 elektron agar elektronnya sama-sama 2. Nah, sekarang kita tinggal mengeliminasinya dengan mematikan elektron. Maka gimana? Kita eliminasi, di sini kali dengan 2, di sini kita kali dengan 3. Bisa ya? Kami. Oke, maka di sini elektronnya mati. Maka reaksi utuhnya menjadi apa, Nak? 2 MnO4 negatif, kemudian kita ke bawahnya, ditambah 6 I negatif, ditambah 2 H2O, menghasilkan 2 MnO2, ditambah 3 I, ditambah 8 OH negatif. Nah, sekarang kita cek untuk Mn-nya 2, di sini juga 2. Kemudian untuk I-nya 6, di sini 6. Untuk H-nya 4. Nah, di sini H-nya berapa, Nak? H-nya berapa? Hanya di sini 4, di sini 8. Nah, itu ada soal yang tidak bisa kita buat langsung begini. Jadi ada soal yang tidak bisa langsung kita bahasakan. Artinya, ini kan tidak setara, Nak. Di sini hanya ada 4, di sini ada 8. Maka kita tidak bisa pakai cara ini. Kita harus pakai cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, caranya seperti ini. Pertama kita asamkan dulu. MnO4- menghasilkan MnO2. Kemudian I- menghasilkan I2. Benar ya soalnya ya?
Nah, jadi tadi kan tidak setara setelah kita buat langsung dalam metode basah atau dengan suasana basah. Maka kita pakai metode asam dulu. Kita pakai suasana asam. Caranya yang tadi. Cara pertama di sini kita kali 2. Kita setarakan jumlah atom kecuali O dan H. Kemudian di sini kita setarakan atom O-nya dengan menambahkan 2H2O. Ini ya. Nah, kemudian kita setarakan di sini dengan menambahkan 4H positif. Di sini bisa ya. Kemudian di sini muatannya adalah positif 3, maka di sini kita tambahin dengan 3 elektron. Nah, kita tambah dengan 3 elektron ya. Nah, kemudian di sini tinggal kita tambah dengan 2 elektron. Nah, jadi kita harus pakai suasana asam dulu ya, Nak ya. Maka setelah itu sama seperti tadi, agar elektronnya mati, kita eliminasi. Di sini kali 2, di sini kali 3. Elektronnya mati, maka reaksinya menjadi 2MnO4- tambah 6-imin ditambah 4H positif, 8 ya, 8H positif menghasilkan 2MnO2 ditambah 4H2O ditambah 3I2. Nah, ini kan masih dalam suasana asam ya, Nak ya. Cara membasahkannya kalian lihat di sini. Nah, lihat di sini. Di sini ada H positif kan, Nak? Cara membasahkannya itu adalah dengan kita tambahkan OH- ke 2 ruas di kiri dan di kanan sejumlah H positif. Jadi caranya begini. 2MnO4- ditambah 6-imin ditambah 8H positif ditambah 8OH negatif menghasilkan 2MnO2 ditambah 4H2O ditambah 3I2 ditambah 8OH negatif. Gitu caranya. Jadi kiri dan kanan kita tambahkan OH negatif. Kalian lihat di sini, Nak. 8H positif ditambah 8OH- itu adalah 8H2O. Bisa ya? Maka ini bisa kita eliminasi. Ini mati, ini sisanya 4. Maka reaksinya menjadi 2Mn reaksinya menjadi ini ya. Sebentar ya, Nak ya. Saya kira pertemuan ini cukup ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh bisa diskusi atau boleh apa ya. Nah, kita lanjutkan ya, Nak. Nah, reaksinya menjadi 2MnO4 negatif ditambah 6I negatif ditambah 4H2O menghasilkan 2MnO2 ditambah 3I2 ditambah 8H positif. Sekarang kita cek. Nah, Mn-nya di sini adalah 2. Oke, di sini juga 2, setara ya. I-nya 6, di sini juga 6. Kemudian H-nya 8, di sini 8. O-nya 8 ditambah 4, 12. 4 Oh, ini bukan H positif ya, Nak ya, sorry ya. Ini adalah OH negatif ya. Ini adalah OH negatif. Nah, O-nya adalah 8 tambah 4, 12. Ini 4 ditambah 8 juga 12.
Muatannya ini adalah minus 8, di sini juga minus 8. Sudah setara ya. Jadi caranya itu, kalau tidak bisa langsung kalian basakan, jadi cara yang kedua itu adalah harus kalian asamkan terlebih dahulu, kemudian baru dibasahkan. Caranya yang tadi. Kita tambahkan OH- kedua ruas sejumlah H positifnya. Bisa ya, Nak ya? Bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa? Oke. Kita lanjut. Nah, jadi sebenarnya itu kalau di soal SBMPTN ya, Nak ya. Jadi soal yang ditanya itu bukan penyetaraannya, melainkan seperti ini. Ini jadi contoh soal SBMPTN tahun 2018. Nah, itu yang ditanya adalah jumlah mol elektronnya. Nah, kita lihat di sini. Katanya ini adalah reaksi disproporsionasi. Masih ingat ya, reaksi disproporsionasi itu adalah reaksi 1 menjadi 2. Atau oksidator dan reduktornya itu adalah satu zat yang sama. Nah, untuk reaksi ini, ini reaksi yang belum setara. Jadi, cara kalau kalian ketemu reaksi disproporsionasi dan kalian akan menyetarakannya, caranya seperti ini. Pertama, kalian ionkan dulu. Nah, kita ionkan. Nah, Ag dan I, ini kalau kita ionkan menjadi apa? Ag positif ditambah I negatif. Gitu ya. Kalau IF5 kita ionkan menjadi I5 positif ditambah 5F negatif. Kemudian ini Ag positif ditambah F-. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan hanya ini, Nak. Kita pisahkan ya. I2 kita pisahkan menjadi menghasilkan pasti siapa? Pasti akan menghasilkan I negatif. Sama-sama spesi I. Itu kan disproporsionasinya. Jadi cari aja dia yang mirip. Maka I2 menghasilkan I-. Kemudian yang berikutnya, ini I2 akan menghasilkan I5 positif. Gitu caranya. Bisa ya sampai sini? Kemudian kita setarakan jumlah atomnya. Di sini ada 2, di sini juga kita buat 2. Karena tidak ada O dan H di sini, kita langsung aja nyetarain muatan. Di sini muatannya minus 2, maka di sini kita tambah 2 elektron. Bisa ya? Di sini muatannya adalah 10, maka kita tambah di sini 10 elektron. Seperti yang tadi kita eliminasi. Maka di sini dikali 5, di sini kita kali dengan 1. Kita jumlahkan menjadi I2 nya 5 ditambah 10 elektron menghasilkan 10 I negatif. Kemudian I2 menghasilkan 2. Walah, gini lagi deh. Keluar lagi? Kayak aku tadi ya. Jelas nih. Nah, kita lanjutkan. Nah, I2 nampak enggak? nampak ya, Nak ya? 2 I5 positif ditambah 10 elektron. Kita jumlahin. Menjadi ini kita tambah menjadi 6 I2 ditambah 10 elektron menghasilkan 10 I negatif ditambah 2 I5 positif ditambah 10 elektron. Nah, bisa nggak kita sederhanain, Nak? Bisa ya, sama-sama kita kali 2 menjadi 3I2 ditambah 5 elektron menghasilkan 5I- ditambah I5 positif ditambah 5 elektron. Sampai sini bisa ya? Kita ubah menjadi reaksi yang utuhnya. 3I2 ditambah 5 AgF kita masukkan, ditambah 5 elektron menghasilkan 5 AgI. Kita kembalikan lagi dia, Nak. Tadi kan I negatif itu adalah AgI ditambah dengan I5-nya itu adalah IF5.
ditambah 5 elektron. Sampai sini bisa ya? Bisa? Halo, dengar? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah reaksi setaranya. Udah setara nih, nak. I-nya 6, di sini juga 6, 5 tambah 1, Ag-nya 5, di sini 5, F-nya 5, di sini juga F-nya 5. Nah, sekarang katanya gini, jumlah mol elektron yang terlibat pada reaksi disproporsionasi 0,3 mol iodium adalah, nah, katanya, nak, iodiumnya itu 0,3 mol. Nah, iodium tuh yang mana, nak? Kalau di reaksi yang ini, iodium yang mana? Hah? Sebelum kita masuk pada materi, Iodium yang mana? 3 Iya. Miss. Nah, iodiumnya katanya 0,3 mol. silakan. Nah, 0,3 mol untuk iodium. Pertanyaannya adalah ini elektron. Elektronnya 5 kan? Masih ingat nggak? Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau mol I2-nya atau iodiumnya 0,3 mol, maka mol elektronnya berapa? Maka mol elektron sama dengan koefisien dari elektron dibagi dengan koefisien dari iodium dikali mol dari iodium, ya kan? Gitu kan? 5 Iya, Miss. per 3 dikali 0,3. Berapa nih jawabannya, nak? 0,5 Miss. 0,5 mol. Itulah caranya. Nah, jadi rumusnya pakai perbandingan koefisien. Seperti biasa. Maka opsi yang benar itu adalah opsi E. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, kali ini katanya dalam suasana basah ya. Katanya ada Cl2 akan menghasilkan Cl negatif. Kemudian Cl2 menghasilkan ClO3 negatif. Gitu ya. Kita kali 2. Muatannya kita setarakan menjadi 2 elektron. Kemudian di sini karena dalam suasana basah, maka di sini kita tambahkan berapa H2O-nya, nak? 6 ya. 6H2O. Kemudian di sini kita tambah OH- sebanyak 12 OH negatif. Nah, sekarang kita setarakan muatannya, min 12, min 2. Maka di sini kita tambahkan 10 elektron. Kita eliminasi, kali 5, kali 1. Menjadi 5 Cl2 ditambah Cl2 menjadi 6 Cl2 ditambah 12 OH- ditambah 10 elektron menghasilkan 10 Cl- ditambah 2 ClO3- ditambah 6H2O ditambah 10 elektron. Bisa kita kecilkan lagi ya. 3 Cl2 ditambah 6 OH negatif ditambah 6 elektron menghasilkan 5 Cl- ditambah ClO3- ditambah 3H2O ditambah 5 elektron. Nah, kita cek udah setara belum? Cl-nya 6. Di sini juga 6 ya, 5 tambah 1. O-nya 6, di sini juga 6. H-nya ada 6, di sini juga hanya 6. Elektronnya min 6, di sini juga elektronnya. Oh, di sini 12. Oh, kok 12 sih, nak? Kok nggak ada yang komplain? Ini 10 ya. 2 kali 5 kok 12? 10, di sini 5. Sama ya. Nah, di soal katanya jumlah mol ion ClO3- yang dihasilkan adalah 1 mol katanya. ClO3- di sini katanya 1 mol. Oh, salah ya, Nak ya. Apa yang diketahui di situ? Apa yang diketahui di situ, nak? Mol siapa yang diketahui? ClO3 Ayo, siapa? CL2 Miss.
Dua, Iya, Mek. benar. Yang diketahui itu mol Cl2. Yang ditanya mol ClO3-. Karena pertanyaannya jumlah mol ion ClO3- yang dihasilkan dari 1 mol Cl2. Katanya Cl2-nya di sini 1 mol ya, Nak ya? Ya kan, Nakku? Up. Di sini katanya 1 mol. Pertanyaannya ClO3-. Maka ClO3- berapa mol? Berapa 1/3. mol? Iya, 1/3, pintar Miss. sekali. 1/3 mol. Inilah dia. Gampang, Nak? 1/3 nih. Gampang, bisa dipahami? 1/3. Iya, Bisa, jawabannya Miss. adalah bola. Nah, inilah sebagian kecil dari contoh soal SBMPTN. Jadi kalau di SBMPTN jangan berharap kalian yang ditanya itu adalah misalnya koefisien reaksi. Tidak, yang ditanya itu lebih mendalam lagi seputar mol seperti ini. Jadi kalian harus pintar membaca soal. Tadi kalau kita hampir salah ya, kita itu yang diketahui adalah ClO3-, padahal yang diketahui itu adalah Cl2. Jadi kalian harus cermat membaca soal, kemudian harus paham konsepnya. Jadi ini adalah metode pertama dalam penyetaraan reaksi redoks. Besok kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, dari tadi contoh soal yang kita buat itu adalah soalnya itu pendek-pendek ya, Nak ya. Setelah itu nanti di metode PBO itu contoh soalnya itu lebih panjang. Jadi tidak 4 seperti ini, itu bisa banyak dia. Nah, jadi cukup sekian ya, Nak ya, pertemuan kita kali ini. Kita lanjut di psikologi. Jadi udah diupload di psikologi itu tentang soal-soalnya dan penyetaraan reaksinya. Nah, kalau masih ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan ke saya melalui psikologi atau melalui WhatsApp. Ya, terima kasih atas partisipasi anak-anak semua di live teaching kali ini. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa kalian amalkan. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.